Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel referensi ekspor import, yang mana di channel ini kita berbicara dan membahas tentang apa-apa yang ada di dalam proses ekspor import ya, sesuai dengan bidang dan kompetensi saya. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang job description department yang ada di shipping line ya, karena kemarin itu sudah saya ilustrasikan ya di pusat maupun di cabang ya. Jadi ini struktur organisasi di pusat ya. Jadi nanti saya tidak akan bahas secara detail karena di pusat itu intinya mereka antara kantor operasional dengan kantor holding ya, atau istilahnya mereka dijadikan satu, jadi kelihatan di sini kelihatan banyak ya departemen-departemennya. Tetapi intinya ya, bahwa di kantor pusat itu adalah tempatnya holdingnya ya. Holdingnya artinya ini untuk pengembangan think tanknya ya, think tanknya perusahaan ini dalam pengembangan ke depan perusahaan tersebut. Baik, yang saya akan bahas adalah kantor yang mana langsung nanti bersentuhan dengan klien ya, artinya eksportir maupun importir ya. Di sini mungkin yang akan berkaitan langsung atau berinteraksi langsung dengan direct client, biasanya mereka di bawah general manager ya. General manager, di situ ada marketing director, marketing manager ya, dan lain sebagainya. Jadi saya di sini akan membahas berikutnya yaitu tentang yang di cabang. Oke, jadi intinya di cabang itu kalau kita berbicara tentang holding ya, cabang ini adalah profit center ya, profit center dalam mengembangkan perusahaan pelayaran ini atau perusahaan shipping line ini. Baik, di dalam struktur organisasi cabang ya, di situ ada seorang branch manager. Branch manager ini ada yang ditunjuk langsung dari kantor pusat Jakarta ya, karena ada kedekatan khusus atau kepercayaan, dan juga ada yang memang mereka punya kompetensi sebagai kepala cabang karena bisa menghidupi cabang tersebut. Ini biasanya terjadi dari seorang marketing manager atau seorang marketing yang mereka memang istilahnya sangat kompeten sekali dalam bidangnya, sehingga mereka mempunyai banyak relasi, banyak klien ya. Akhirnya perusahaan ini bisa istilahnya break even point, artinya mereka bisa mengcover biaya yang terjadi di kantor cabang tersebut. Ya, saya awali dari kantor cabang atau organisasi cabang. Di sini ada branch manager ya, kemudian di bawahnya ada finance manager, juga ada marketing manager ya. Di bawah finance manager ada kasir ya. Ini kalau umpama memang budgetnya kantor cabang tersebut memang istilahnya memenuhi, artinya mencukupi untuk ditambahnya staff di bawahnya lagi, yaitu di bawah kasir adalah operational staff. Kemudian marketing manager ini juga bisa ditambahkan kalau umpama budgetnya juga istilahnya masih mengcover ya, otomatis akan ditambah seorang marketing ya, atau ditambah lagi seorang sales ya. Kemudian di dalam departemen marketing dibantu oleh customer service, kemudian documentation dan operasional. Ini adalah yang minimal. Kemudian kita bicara yang namanya branch manager. Job description-nya seorang branch manager adalah yaitu di sini saya tulis bahwa branch manager di shipping line ya, itu pertama ya, di sini ya, pertama saya sebutkan responsible of the operational ya. Jadi bertanggung jawab pada operasional. Artinya
Setelah seorang branch manager set up kantor cabang ya, rekrutmen ya dan lain sebagainya, akhirnya start operational ya, start operational. Kemudian di dalam operasionalnya itu kelengkapan departemennya sudah terpenuhi sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang sudah disepakati dengan kantor pusat ya. Jadi yang pertama adalah saya bahas tanggung jawab terhadap operasional, responsible of the operational ya. Jadi maksud saya adalah seorang kepala cabang itu bertanggung jawab pada operasional day by day ya, hari per hari di dalam kelangsungan operasional kantor tersebut, karena mereka sudah banyak nanti job ataupun order yang sudah diinstruksikan dari pusat ya, seperti itu, seperti import ya, mereka harus handle ya, bagaimana handle import, mengeluarkan DO, istilahnya endorsement dan lain sebagainya, termasuk nanti kalau ada terjadi yang namanya readdress, nanti saya jelaskan semua istilah-istilah pelayaran tersebut, yang itu sangat penting sekali dipahami oleh para eksportir maupun importir. Kembali, jadi seorang kepala cabang atau branch manager di shipping line itu bertanggung jawab untuk operasional keseluruhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kantor cabang dari sebuah perusahaan pelayaran internasional ya. Jadi import dan ekspor. Setelah perusahaan ini berjalan atau maksud saya kantor cabang ini sudah berjalan, sudah siap menerima order, akan diinformasikan oleh kantor pusat ya bahwa ada kedatangan kapal atau kedatangan barang ya, itu melalui koresponden mereka ya. Mereka akan memberikan kepada kepala cabang akan distribute kalau urusan keuangan, urusan klien ya atau customer ke marketing. Kemudian kalau ada istilahnya dan lain sebagainya mungkin di customer service dan dokumentasi. Nanti akan saya ulas one by one ya, satu demi satu. Oke, kembali ke job desk-nya branch manager. Jadi bertanggung jawab secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, seorang branch manager juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan ya. Pengelolaan keuangan artinya apa yang mereka sudah dapat ya dengan pembiayaan di kantor itu harus bisa mengcover dari istilahnya salary ya, expense dan lain sebagainya, termasuk expense sewa gedung ataupun sewa mobil kalau ada sewa mobil untuk para marketing dan kepala cabang itu sendiri ya. Jadi yang kedua adalah pengelolaan di keuangan ya. Jadi branch manager harus tahu posisi keuangan, kita defisit atau kita surplus. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah maintain client ya, artinya seorang kepala cabang harus bisa memaintain klien, artinya menjalin hubungan baik dengan eksportir maupun importir agar terjadi harmonisasi kerja di antara user dan istilahnya providernya ya. Provider dalam hal ini saya berbicara adalah shipping line, usernya adalah eksportir maupun importir. Jadi kepala cabang harus istilahnya mengetahui satu persatu klien-klien mereka, apalagi yang ada istilahnya underline ya, artinya yang istilahnya diamanatkan langsung dari pusat, karena biasanya klien-klien yang diamanatkan dari pusat itu adalah VIP klien ya, atau VIP customer. Jadi mereka harus menjaga hubungan baik itu karena mereka sudah berhubungan baik dengan orang-orang pusat kita di Jakarta sana, sebagai contoh seperti itu. Ada pertanyaan begini, loh Pak, terus bagaimana dengan tugas marketing? Kok branch manager juga masih maintain klien? Ya, jadi begini, marketing ini di dalam pengembangan kantor cabang itu mereka bertugas untuk istilahnya memperbanyak volume, artinya istilahnya muatan ya, volume itu muatan kapal, dan juga untuk mencari new customer ya. Jadi marketing tugasnya ya nanti akan saya jelaskan
itu mereka seperti itu ya. Tetapi hubungannya dengan branch manager akan memaintain klien-klien yang besar, klien-klien yang potensial untuk istilahnya hubungan baik ke depannya ya. Kalau saya boleh kasih contoh beberapa istilahnya klien-klien VIP ya, seperti klien atau perusahaan yang ekspornya paling tidak 1 bulan itu lebih dari 100 kontainer ya. Jadi seorang branch manager mereka akan memaintain customer yang VIP ya. Sebagai contoh, customer VIP itu customer yang dalam 1 bulannya bisa ekspor ya, itu minimal 100 kontainer ya, bahkan lebih, karena saya dulu pernah bisa satu klien itu bisa sampai 350 kontainer ya. Mereka sekali load itu 350 dibagi menjadi 2 slot ya, 150 dan 200. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ya, ini yang keempat itu adalah expand bisnis. Jadi seorang branch manager harus mampu ya mempunyai visibilitas bisnis ke depan, bagaimana mereka bisa mengembangkan kantor cabang ini ya. Sebagai contoh ya, di dalam melaksanakan operasional sebuah kantor cabang perusahaan pelayaran itu mereka selalu bersinggungan dengan yang namanya depo ya, depo kontainer. Depo kontainer itu adalah, nanti saya jelaskan juga ya, adalah tempatnya untuk menyimpan kontainer dari pelayaran itu ya. Jadi mereka mempunyai ratusan bahkan ribuan kontainer disimpan di suatu tempat, dan tempat itu dikelola oleh sebuah perusahaan yang namanya perusahaan depo kontainer. Nah, ini kalau seorang kepala cabang yang mempunyai visibilitas bisnis yang peka, mereka akan mengembangkan untuk bisa memiliki sebuah perusahaan depo kontainer sendiri ya. Sebagai contoh ya, istilahnya seperti perusahaan pelayaran Mediterranean Shipping Company, mereka bisa mempunyai depo company sendiri, Anticon ya, dan lain sebagainya ya. Jadi itu mereka harus, maksud saya seorang branch manager harus bisa mengembangkan perusahaan ini atau kantor cabang ini ya. Jadi itu salah satu tugas branch manager. Kemudian yang kelima ya, ini adalah solving problem. Artinya seorang branch manager harus mampu menghandle semua permasalahan yang ada di kantor cabang tersebut ya. Baik itu operasional, keuangan, maintain klien, pengembangan bisnisnya, bahkan problem yang nanti bisa menghambat dari operasional kantor cabang tersebut. Sebagai contoh, ada yang pegawai istilahnya mau keluar ya, terus ada pegawai atau staf yang gajinya kurang ya, terus kemudian ada komplain dari customer ya atau klien, baik itu eksportir maupun importir ya. Jadi seperti itu, kalau mereka istilahnya customer atau klien itu mempunyai permasalahan, mereka bisa datang komplain ya ke kantor branch, istilahnya kantor cabang tersebut ya, di alamat tersebut, datangi di sana atau sebelumnya via telepon, janjian dan lain sebagainya. Dan adapun permasalahan yang sudah disampaikan, kalaupun tidak bisa diselesaikan oleh biasanya dari melihat dari permasalahan tersebut bisa tidak diselesaikan di tingkat customer service ataupun tingkat marketing. Kalau tidak bisa, ya harus diselesaikan oleh kepala cabangnya. Jadi sampai di sini ya penjelasan saya tentang job description branch manager ya. Terlihat memang sedikit, tetapi ini adalah bebannya sangat berat ya, bahkan bisa menjadikan seseorang yang akhirnya istilahnya tidak terlalu banyak bicara, karena biasanya mereka bekerja di bawah under pressure ya, karena di kantor cabang itu ada yang namanya target-target tertentu, baik itu target pencapaian keuangan, target untuk pencapaian lifting ya. Lifting itu maksudnya volume kapal ya, karena kita biasanya kalau ada kapal itu sandar ya, itu akan dibagi cabang maksudnya kantor pusat Jakarta berapa, cabang Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Semarang berapa, cabang
di pelabuhan Tanjung Perak berapa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi itu harus terpenuhi ya, itu akan nanti dipertanggungjawabkan oleh seorang kepala cabang pada saat meeting annual ya, atau annual meeting di kantor pusat ya. Nanti saya jelaskan juga bagaimana ya nanti istilahnya untuk mempunyai istilahnya gambaran ya, bagaimana sih itu rute ritme kerja seorang kepala cabang dalam mempertanggungjawabkan kantor cabangnya di hadapan para direksi di kantor pusat, sehingga mereka mendapatkan sebuah award ya, mereka mendapatkan sebuah istilahnya prestasi ya dalam memimpin sebuah kantor cabang shipping line internasional. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu tentang job description marketing manager ya. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.